Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa yang saat ini menyaksikan. Kembali lagi bersama kami di Muhammadiyah Sultra Podcast. Hari ini cek. Aduh, malam ini di. Tidak biar nanti dipotong gitu. Biasa pakai malam atau siang apa segala macam. Oke. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa di rumah yang menyaksikan. Malam ini saya bersama Kakanda Haidir selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Tenggara. Malam ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Kakanda Haidir terkait dengan seputar pemikiran yang berkaitan dengan suluh bangsa. Jadi sebelumnya kita harus wajib menyapa dulu kepada Kakanda Haidir. Bagaimana kabar Kakanda? Alhamdulillah baik. Ini kali ini luar biasa ya. Siap. Pican. Iya Kanda. Jadi malam ini Kanda saya ingin berbincang-bincang dengan Kakanda Ya. terkait dengan konsep dari IMM sebagai suluh bangsa. Ya. Jadi kalau boleh tahu kan ya terkait dengan konsep dari suluh bangsa atau buah pemikiran daripada suluh bangsa itu seperti apa kan munculnya dari mana gitu seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi suluh bangsa terlahir dari refleksi sekaligus proyeksi peran mahasiswa. Karena kalau kita melihat sejarah, mahasiswa punya peranan penting dalam perjalanan peradaban, dalam perjalanan sejarah, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, sehingga dalam konteks itu maka kita merefleksi kembali kira-kira peran mahasiswa itu seperti apa. Jadi menurut perenungan kami bahwa akademisi Islam yang berakhlak mulia itu sesungguhnya dia berperan sebagai suluh. Kenapa misalnya ini terlahir? Karena dari kata akademisi itu sendiri itu kan dari bahasa Yunani akademos. Nah, jadi akademos ini sebenarnya nama seorang pahlawan Yunani pada perang Troya yang sangat terkenal itu. Nah, karena atas jasanya di perang Troya itu kemudian disebutlah taman itu sebagai taman akademis. Yang mirip-mirip lah mungkin dengan lapangan Laki Dende kan, dikasih nama Laki Dende karena menghargai jasa Laki Dende. Kira-kira seperti itu. Nah, pada perjalanannya taman akademis ini menjadi tempat yang dipilih oleh para filsuf-filsuf Yunani awal seperti Socrates kemudian dilanjutkan oleh Plato untuk memaparkan gagasan-gagasannya. Jadi akhirnya taman akademis itu kemudian identik dengan giat keilmuan, kan begitu kira-kira. Nah, untuk itu maka kemudian terkenallah bahwa taman akademis itu dan orang-orang yang sering mengunjungi taman akademis itu disebutlah akademis. Akhirnya akademis yang tadinya nama seseorang menjadi subjek bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang senantiasa bergagasan, berdialektika dengan gagasan-gagasan baru, ya, dan membuka diri dengan gagasan-gagasan baru. Jadi tempat meramu gagasan itulah akademis. Nah, peran-peran intelektual ini, peran-peran mahasiswa ini tentu perlu dirajut kembali dalam konteks sekarang ini. Saya pikir itu ya. Jadi sebab pemikirannya itu kira-kira begitu, refleksi peran mahasiswa sebagai akademis, sebagai the iron stock. Sehingga dari tujuan imam itu sendiri akademis Islam yang berakhlak mulia tersimplifikasilah menjadi satu kesimpulan bahwa oh iya IMM perlu menjadi suluh
dan suluh bangsa. Saya pikir itu. Iya, luar biasa memang kan. Kalau selain dari landasan intelektual dan historinya ini kan, apakah memang di dalam dirinya Kakanda untuk ketika hari ini Kakanda menjadi nahkoda daripada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ada di Sulawesi Tenggara itu sendiri, yang lahir dari benaknya Kakanda sendiri terkait dengan di luar daripada histori dan intelektual daripada suluh bangsa yang termasuk daripada tujuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tadi. Iya. Jadi sebenarnya karena suluh bangsa itu lahir dari menjadi keputusan musyawarah daerah, maka IMM sebagai suluh bangsa itu sesungguhnya adalah konsep bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan melalui musyawarah daerah. Karena itu maka setiap kader karena keputusan organisasi maka harus menjadi pelaku ya, menjadi pelaku suluh bangsa atau menjadi suluh bangsa itu sendiri. Nah, kenapa suluh? Sebenarnya kalau seandainya ditanya kenapa suluh, suluh itu kan punya 3 tafsiran dalam konteks filosofis ya, yang kemudian bisa diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan praktis. Yang pertama, suluh itu menjadi kompas. Yang kedua, menjadi cahaya. Dan yang ketiga, itu menjadi muazin. Kira-kira begitu. Ketika menjadi cahaya, maka suluh itu di tengah-tengah dia memecah kegelapan. Jadi kader-kader IMM secara organisasi dan secara pribadi itu